Haleluya, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Renungan malam adalah renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian dan renungan pengantar tidur setiap saudara, dengan harapan saudara akan diberkati oleh firman Tuhan setiap harinya melalui renungan malam hari ini. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, supaya setiap hari saudara diberkati oleh firman Tuhan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap jam 7 malam, saudara mendapatkan video renungan yang baru di channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui firman Tuhan di channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Malam ini saudara akan beristirahat dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan setelah saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan setelah saudara akan didoakan melalui video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami akan kembali merenungkan firman-Mu sebelum kami akan beristirahat. Biarlah saat ini Engkau berfirman kepada kami, nyatakan kehendak-Mu, nyatakan kerinduan-Mu bagi kami ya Tuhan. Terangi hati kami dengan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami siap merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang bahwa Tuhan adalah gembala kita yang baik. Saudara, di dalam Alkitab, manusia digambarkan sebagai domba-dombanya Allah. Dan salah satu yang sangat esensi, sangat mendasar dari sifat domba adalah bahwa domba itu tidak bisa hidup mandiri. Domba itu mudah tersesat. Domba itu tidak bisa membela diri, dan domba itu adalah satu makhluk yang lemah. Dan manusia digambarkan sebagai domba-dombanya Allah, yang artinya adalah bahwa setiap manusia membutuhkan Tuhan sebagai gembala yang menggembalakan, menuntun kehidupannya dalam segala keterbatasannya, dalam segala kelemahannya. Kalau ada manusia yang menganggap bahwa dirinya mampu, dirinya sanggup, dirinya tidak perlu Tuhan, maka sebenarnya dia tidak mengenal dirinya sendiri. Karena pada dasarnya dia adalah manusia yang lemah, yang membutuhkan Tuhan. Ada musuh yang tidak bisa dilawan oleh manusia, yang selalu mengincar untuk menyesatkan dan membinasakan manusia, yaitu iblis. Ada situasi, ada kondisi, keadaan yang bisa dipakai oleh iblis untuk menghancurkan kehidupan manusia. Dan dalam semuanya itu, manusia membutuhkan Tuhan sebagai gembala yang menggembalakan dan menuntun kehidupannya dalam segala keterbatasannya. Saudara, kita perlu Tuhan sebagai gembala dalam kehidupan kita. Apakah saudara sudah memiliki Tuhan sebagai gembala dalam kehidupan saudara? Itu yang saya rindu kita belajar malam hari ini saudara. Apa yang akan terjadi dalam hidup kita? Apa yang akan Tuhan lakukan dalam hidup kita ketika kita menjadikan Dia sebagai gembala dalam kehidupan kita? Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk topik renungan kita malam hari ini adalah dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini secara perlahan saudara,
dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara. Maka malam hari ini saudara akan diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur pasal 23 ayat 1-6, demikian firman Tuhan. Tuhan, gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan saudara, adapun konteks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara malam hari ini adalah, teks firman Tuhan ini adalah Mazmur dari Daud, di mana di dalam Mazmurnya ini Daud menegaskan pengalaman kehidupannya, di mana dia menjadikan Tuhan sebagai gembala di dalam kehidupannya. Dia berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku. Dan hari ini saudara, yang saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini adalah apa yang terjadi dalam kehidupan Daud ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala di dalam kehidupannya, untuk kita terapkan dalam hidup kita, untuk kita raih janji firman Tuhan dalam hidup kita. Apa yang akan kita alami jika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala di dalam kehidupan kita, saudara. Ketika Daud menegaskan bahwa Tuhan adalah gembalanya, kemudian dia menegaskan pengalaman hidupnya bahwa takkan kekurangan aku. Saudara, ketika Daud menjadikan Tuhan sebagai gembala di dalam kehidupannya, maka hal yang dia alami dalam perjalanan hidupnya adalah dia tidak berkekurangan. Dia menegaskan bahwa takkan kekurangan aku, karena itu yang sudah dia alami selama masa hidupnya sebelumnya, dan dia berani menjamin bahwa ke depan takkan kekurangan dia, karena apa yang dia alami sebelumnya itu yang akan terus Tuhan kerjakan ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala di dalam kehidupannya. Saudara, dan saya rindu kita akan belajar apa yang Tuhan lakukan ketika Daud menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya, sehingga Daud tidak berkekurangan. Namun sebelumnya, saudara, mari kita melihat ke dalam diri kita masing-masing. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita sudah seperti Daud? Kita sudah menjadikan Tuhan menjadi gembala di dalam kehidupan kita? Mungkin saudara berkata bahwa saudara adalah orang Kristen, tetapi dengan kita menjadi seorang Kristen, tidak secara otomatis kita telah menjadikan Tuhan sebagai gembala di dalam kehidupan kita.
Mungkin saudara juga berkata, saya rajin beribadah. Dengan rajin beribadah juga tidak otomatis saudara sudah menjadikan Tuhan sebagai gembala di dalam kehidupan saudara. Tapi bagaimana kita menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam kehidupan kita adalah ketika kita hidup di dalam tuntunannya, sebagaimana seharusnya seorang gembala menuntun domba, dan domba ikut suara gembala. Domba taat kepada petunjuk gembala. Kemana gembala mengarahkan, domba itu mengarah ke sana. Demikianlah seharusnya kita menjadikan Tuhan itu menjadi gembala di dalam kehidupan kita. Mari kita mengoreksi diri kita masing-masing, saudara. Adakah kita sudah menjadikan Tuhan menjadi gembala di dalam kehidupan kita? Kalau saya dan saudara sudah menjadikan Tuhan menjadi gembala di dalam kehidupan kita, maka firman Tuhan ini menjamin seperti yang dialami oleh Daud. Dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Allah akan memelihara kita seutuhnya, saudara, ketika kita menjadikan Dia menjadi gembala di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya, saudara, mari saat ini kita ambil komitmen, kita ambil keputusan untuk kita menjadikan Tuhan sebagai gembala di dalam hidup kita. Kita hidup dalam tuntunannya, kita hidup taat kepada perintah dan kehendaknya sebagai gembala kita. Maka sama seperti Daud, kita akan mengalami kecukupan, takkan kekurangan aku. Kenapa, saudara? Di ayat 2 dikatakan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat 2 ini menegaskan bahwa yang dibutuhkan oleh domba untuk kebutuhan jasmaninya adalah dia butuh padang rumput yang hijau. Dia butuh air yang tenang. Itu yang dibutuhkan domba secara jasmani. Dan Daud menegaskan, menggambarkan bahwa sama seperti domba yang dibaringkan di padang yang berumput hijau dan dibawa ke air yang tenang, maka demikianlah Tuhan itu akan mencukupkan kebutuhan orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya. Tuhan akan memelihara orang tersebut. Tuhan akan menyediakan segala sesuatunya. Tuhan beri semuanya dengan penuh ketenangan. Tuhan cukupkan dengan penuh ketenangan, sama seperti domba yang dibaringkan di padang berumput hijau dan dibawa ke air yang tenang. Saudara, kalau kita menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup kita, takkan kekurangan kita, karena Dia akan mencukupkan segala kebutuhan jasmani kita. Adakah saat ini saudara merasa hidup saudara berkekurangan? Dan adakah saudara saat ini rindu supaya saudara mengalami kecukupan? Allah memelihara saudara dan mencukupkan kehidupan saudara. Daud menceritakan pengalaman hidupnya, saudara, bahwa untuk mengalami kecukupan dan tidak berkekurangan secara jasmani, jadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup kita, maka Dia akan memelihara kita. Tuhan akan memelihara saudara. Tuhan akan mencukupkan saudara dengan penuh ketenangan dan ketentraman. Tuhan ingin saudara menikmati berkat-berkat daripadanya dengan penuh ketenangan dan ketentraman. Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan, Tuhan limpahkan atas kehidupan kita. Saudara, sebagai hamba Tuhan, saya melihat banyak sekali contoh di mana ada orang-orang yang dulunya
hidupnya begitu susah. Hidupnya dililit oleh utang. Segala sesuatunya berkekurangan, bahkan hutangnya begitu banyak. Tetapi ketika dia datang kepada Tuhan, ketika dia berserah kepada Tuhan, aku melihat bahwa Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Nya. Tuhan mencukupkan orang tersebut. Tuhan memelihara keluarga mereka. Karena memang firman Tuhan sudah menjamin, saudara, bahwa orang yang menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya takkan kekurangan dia, karena Tuhan akan memelihara dengan kelimpahan. Kemudian, saudara, selain Tuhan memelihara secara jasmani, Daud juga menegaskan bukti dia tidak berkekurangan. Di ayat yang ketiga, dia berkata, "Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya." Hal kedua, saudara, yang ditegaskan oleh Daud, yang dia alami dalam hidupnya ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya sehingga dia tidak berkekurangan, adalah di mana ayat 3 dikatakan Tuhan menyegarkan jiwanya. Saudara, di dalam kehidupan kita tidak cukup hanya dipenuhi secara kebutuhan jasmani. Apa jadinya dan apa artinya jika ada orang yang berkecukupan bahkan berkelimpahan secara materi, tetapi di dalam kehidupannya, hidupnya menderita, jiwanya merana, jiwanya menderita, dia tertekan? Apa gunanya semuanya itu? Tidak ada gunanya, saudara. Malah hal yang jauh lebih penting sebenarnya adalah kebutuhan jiwa terpenuhi di dalam kehidupan kita. Jiwa kita disegarkan. Jiwa kita dipenuhi oleh sukacita, kedamaian, dan ketenangan. Itu yang dialami oleh Daud, sehingga dia berkata saat dia menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya, dia tidak kekurangan. Karena hal kedua yang dia alami adalah Tuhan menyegarkan jiwanya. Tuhan memberi sukacita bagi dia. Adakah saat ini saudara membutuhkan sukacita? Mungkin hidup saudara begitu berat sehingga saat ini sukacita saudara hilang. Saudara, satu kali setelah selesai ibadah, saya dan istri saya melihat satu ibu, dan ibu ini yang dulu penuh sukacita, pada hari itu, saudara, hidupnya seperti penuh tekanan. Dan akhirnya saya tahu, ada informasi yang saya dapat bahwa suaminya selingkuh. Lalu kemudian, saudara, minggu berikutnya tiba waktu untuk acara baptisan dan dia ikut mendaftar untuk dibaptis. Dan ketika selesai dibaptis, saya melihat wajah ibu ini berseri sekalipun beban masih berat, sekalipun persoalan rumah tangga masih berat, tetapi wajahnya sudah berubah. Sukacita mulai dia alami dalam hatinya. Kenapa, saudara? Karena Tuhan menyentuh jiwanya. Tuhan menyegarkan jiwanya. Kisah yang lain, satu kali ada suami istri, mereka pergi ke satu ibadah KKR, saudara. Dan di dalam ibadah KKR itu, akhirnya mereka didoakan. Ketika ada altar call, mereka datang ke depan dan mereka didoakan. Dan saat mereka didoakan, mereka tertawa dengan lepas. Suami istri mereka tertawa dengan lepas. Dan kemudian saudara selesai berdoa, akhirnya ada jam kesaksian dan mereka ikut bersaksi dan mereka ditanya apa yang terjadi.
Dan mereka berkata, mereka sudah lama sekali tidak tertawa. Kenapa saudara? Karena beratnya beban, karena besarnya persoalan hidup yang mereka hadapi, sehingga hidup mereka begitu tertekan, dan tertawa itu sesuatu yang asing bagi mereka karena begitu beratnya tekanan hidup. Tetapi pada waktu itu ketika mereka datang beribadah, mereka didoakan, dan akhirnya mereka tertawa lepas saudara, dan setelah itu ada sukacita yang terpancar dari wajah mereka. Kenapa itu terjadi? Padahal masalah masih sama. Mereka masih memiliki masalah yang sebelumnya. Mereka masih menghadapi masalah yang sebelumnya. Tapi kali ini kok mereka bisa mengalami sukacita? Kenapa saudara? Karena Allah menyegarkan jiwanya. Karena Allah menyegarkan jiwa mereka sehingga mereka mengalami sukacita sekalipun masalah masih berat. Mereka mengalami sukacita sekalipun beban hidup masih berat. Karena Tuhan yang menjamah jiwa mereka, menyegarkan jiwa mereka, yang membuat mereka mampu tersenyum, mampu bersukacita di tengah masalah yang mereka hadapi, yang dulunya selama ini telah merenggut sukacita mereka. Sukacita dari Tuhan. Tuhan menyegarkan jiwa anak-anaknya yang menjadikan dia sebagai gembala dalam hidupnya. Dan kisah yang lain lagi saudara yang lebih ekstrim adalah, saya punya seorang teman, seorang ibu. Dia tinggal di Amerika saudara. Dan kemudian ibu ini mengidap kanker darah. Dan bahkan dokter sudah pernah memvonis dia bahwa waktunya tidak akan lama. Tetapi ibu ini yang luar biasa adalah dia begitu bersemangat untuk melayani Tuhan. Dia begitu termotivasi untuk melayani Tuhan. Dia buat grup-grup, dan salah satu grup itu saya ada di dalamnya. Dan kemudian dia memberitakan firman Tuhan, bersukacita, dengan sukacita penuh dia beritakan firman Tuhan. Saudara, apakah saat ini saudara punya masalah atau punya penyakit? Mana lebih besar masalah saudara atau penyakit saudara dengan penyakit ibu ini, penyakit kanker darah? Saya percaya saudara bahwa masalah yang ditanggung ibu ini jauh lebih besar daripada kita semua hari ini. Penyakit yang dia tanggung jauh lebih parah dari semua penyakit kita mungkin saat ini. Tetapi jangan-jangan sukacitanya jauh lebih besar daripada sukacita kita. Kenapa? Karena ada sukacita Tuhan. Tuhan menyegarkan jiwanya, sekalipun ada beban, sekalipun ada penyakit parah, tetapi Tuhan menguatkan dia, Tuhan menyegarkan jiwanya. Saudara, kita membutuhkan kekuatan jiwa. Kita membutuhkan sukacita dalam hidup kita. Sehingga apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, sukacita, damai sejahtera tetap terpancar dari kehidupan kita. Bagaimana supaya jiwa kita disegarkan, sukacita memenuhi hidup kita dalam segala situasi dan kondisi hidup kita, saudara. Jadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup saudara. Maka saudara tidak akan pernah kekurangan sukacita. Jiwa saudara akan dipuaskan. Jiwa saudara akan dipenuhi oleh sukacita Tuhan. Disegarkan oleh Tuhan. Kalau ada saat ini hidup saudara begitu berat, bahkan mungkin sudah lama saudara tidak tertawa, saat ini saudara butuh Tuhan menyegarkan jiwa saudara. Panggil dia sebagai gembala yang akan menyegarkan jiwa saudara. Puji Tuhan saudara. Kemudian yang berikutnya lagi, di ayat 4 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman,
Aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, Daud menegaskan bahwa ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam kehidupannya, sekalipun dia berjalan dalam lembah kekelaman, ada situasi yang mengerikan, ada situasi yang sulit dan berat dia alami dalam perjalanan hidupnya. Dia berkata, aku tidak takut bahaya. Kenapa saudara? Karena satu yang dia percaya dan yang dia tahu bahwa Tuhan beserta dia. Tuhan menyertai kehidupannya. Tuhan bahkan menghibur dia. Ada senjata, ada kekuatan dari Tuhan yang menjadi penghiburan bagi Daud. Sekalipun dia berjalan dalam situasi yang sulit, dalam kondisi yang sulit, namun saudara, dia tidak takut bahaya karena Tuhan menyertai dia. Kuasa Tuhan, otoritas Tuhan, keajaiban Tuhan, dia percaya bahwa Tuhan sanggup untuk membebaskan dia dari situasi lembah kekelaman. Puji Tuhan saudara, ketika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup kita, maka dia akan menyertai kehidupan kita. Dalam hidup ini saudara, ada berbagai kondisi yang seringkali kita hadapi dalam kehidupan kita masing-masing. Bahkan ada situasi kondisi yang begitu berat, seperti yang digambarkan oleh Daud, seperti dalam lembah kekelaman. Begitu beratnya, begitu sulitnya keadaan. Tetapi dalam kondisi seperti itu, ingat, tetap jadikan Tuhan menjadi gembala dalam hidup saudara, yang menuntun dan mengarahkan seluruh kehidupan saudara. Maka dengan demikian, dia akan menyertai saudara dalam lembah kekelaman. Kemudian yang terakhir saudara, ketika Daud menjadikan Tuhan menjadi gembala dalam hidupnya, dia tidak berkekurangan. Kenapa? Yang berikutnya di ayat 6. Karena kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Wow. Yang keempat, bukti bahwa Daud tidak berkekurangan ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya. Karena Tuhan menyertai kehidupan Daud sepanjang hidupnya dengan kebajikan dan kemurahannya. Alangkah indahnya jika kebajikan dan kemurahan Tuhan menyertai kehidupan kita. Ada hal-hal yang di luar dari pikiran, lebih dari apa yang dipikirkan, lebih dari apa yang didoakan, bisa terjadi jika kebajikan dan kemurahan Tuhan dinyatakan di sana. Hal-hal yang mencengangkan hidup kita dalam perjalanan hidup kita, karena dahsyatnya keajaiban Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan, itu bisa terjadi ketika kebajikan dan kemurahannya melingkupi kita. Saudara, kita butuh kebajikan dan kemurahan Tuhan memenuhi hidup kita. Dan untuk kita mengalami itu, jadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup kita. Maka kita tidak akan kekurangan, karena kebajikannya melingkupi dan memenuhi seluruh kehidupan kita. Dan setelah Daud menegaskan bahwa ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya, dia tidak berkekurangan, karena Tuhan mencukupkan dia secara jasmani, karena Tuhan menyegarkan jiwanya, karena Tuhan menyertai dia. Dan keempat, karena Tuhan memberi dan menganugerahkan kebajikan dan kemurahannya mengikuti kehidupan Daud di sepanjang kehidupannya. Maka setelah mengalami itu semua saudara, di ayat 6 bagian terakhir, Daud membuat komitmen, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Komitmen yang ditegaskan oleh Daud atas pengalamannya, atas keajaiban Tuhan, pertolongan Tuhan, ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya.
Dia mengalami keajaiban-keajaiban dalam hidupnya. Maka komitmen yang diambil oleh Daud, aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya dia mau terus tinggal bersama Tuhan. Dia tinggal dekat dengan Tuhan. Hidup dalam tuntunan Tuhan. Hidup dalam otoritas dan kuasa Tuhan. Aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang masa. Kalau saudara menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup saudara, saudara akan mengalami bahwa Tuhan mencukupkan. Dia tidak izinkan saudara berkekurangan. Dia cukupkan kebutuhan materi. Dia cukupkan kebutuhan jiwa kita. Dia sertai kita saudara. Dan dia limpahkan kebajikan dan kemurahannya melingkupi kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita dengar saudara. Mari kita jadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup kita. Maka kita akan menyaksikan pertolongannya nyata bagi kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita terapkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan kami kembali bersyukur ya Tuhan. Kami kembali sudah merenungkan firman-Mu. Bahwa di dalam kehidupan kami, ketika kami menjadikan Engkau sebagai gembala dalam hidup kami tidak akan berkekurangan. Karena Engkau mencukupkan kami, kebutuhan jasmani kami Engkau cukupkan. Karena Engkau menyegarkan jiwa kami. Karena Engkau menyertai kami, bahkan mencurahkan, melimpahkan kasih setia, kebajikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang Kau limpahkan atas hidup kami ketika kami menjadikan Engkau sebagai gembala dalam hidup kami. Dan sebagaimana Daud berkomitmen ya Tuhan, hari ini pun kami berkomitmen bahwa kami akan tinggal dekat dengan Tuhan. Kami akan melangkah bersama Tuhan. Kami akan tetap diam dekat dengan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Karena Engkaulah gembala kami yang menuntun kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu ya Tuhan. Kami terima firman-Mu dan kami mau terapkan firman-Mu dalam hidup kami. Engkaulah gembala dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, saya percaya saat ini iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan datang kepada Dia. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Dalam segala pergumulan saudara, dalam segala kerinduan saudara, penyakit saudara, beban saudara, persoalan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada setiap saudara. Dia mengasihi saudara. Dia rindu menyatakan lawatannya, menyatakan kasihnya, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar. Percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada masalah saudara, penyakit saudara yang terlalu sulit bagi Tuhan. Allah sanggup menyatakan mujizatnya. Allah sanggup melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Tetap tekun berdoa saudara. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan sampai hari ini saudara belum melihat jawaban dari doa saudara. Teruslah berdoa, teruslah mengetok, maka pintu itu akan dibuka bagi saudara. Teruslah berseru, maka Bapa yang baik akan menjawab segala seruan-seruan saudara. Dia peduli kepada kita. Dia akan memperhatikan orang-orang yang setia berseru kepada Dia. Puji Tuhan saudara, mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saat ini saudara, sebelum kita memohon kepada Tuhan, saya rindu kita bersyukur kepada Tuhan buat waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk berdoa kepada Dia, untuk memohon kepada Dia, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kita sehingga kita masih dapat berdoa dan memohon kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur bagi Dia. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa.
Terima kasih ya Tuhan, saat ini Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami datang berseru kepada Tuhan, untuk kami datang bermohon kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu ya Tuhan. Kami naikkan penyembahan kami, pujian kami bagi-Mu. Sebelum kami memohon kepadamu, kami tahu Engkau Allah yang lebih tahu apa yang kami rindukan. Dan saat ini ya Bapa, kami mau muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau agungkan nama-Mu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, itu yang terpenting, sehingga Engkau akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami. Kami rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami puji Engkau, kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Allah kami, termulialah Allah kami. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum saya akan menaikkan topik-topik doa untuk mendukung saudara di dalam doa, saya rindu saudara terlebih dahulu menaikkan doa-doa pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang saya tidak tahu. Ada kerinduan saudara, ada beban persoalan kehidupan saudara yang saya tidak tahu. Dan saat ini saya rindu saudara menaikkan pergumulan itu, kerinduan itu, beban itu kepada Tuhan. Dan saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai naikkan saudara, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Mulai serukan apa yang menjadi kerinduan saudara, apa yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, Engkau yang tahu ya Tuhan. Apa yang menjadi beban dan persoalan mereka, Engkau yang tahu ya Bapa. Itu sebabnya saat ini dengarkan mereka. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Hidup mereka sedang ditindih oleh persoalan dan beban yang berat di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Berikan kelegaan, berikan kedamaian, berikan sukacita bagi anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Engkau yang memberi kelegaan dan mengangkat segala beban mereka. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang menyerukan kerinduan-kerinduan mereka kepada Tuhan. Ya Bapa, Engkau Allah yang mendengarkan seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang tahu kerinduan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Engkau yang menjawab segala kerinduan anak-anak-Mu. Engkau mengulurkan tangan, memberikan jawaban atas segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu. Bahkan lebih dari kerinduan kami Engkau tahu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sanggup mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh persoalan kehidupan mereka, persoalan apapun itu, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang menolong mereka dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, di dalam video-video sebelumnya begitu banyak anak-anak Tuhan yang memohon doa untuk kesembuhan mereka daripada penyakit mereka. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang sakit. Ada saudara yang sedang menderita oleh karena satu penyakit. Dan saudara rindu Tuhan melakukan mujizat atas kehidupan saudara. Dengar saudara, Allah masih melakukan mujizat.
Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia masih menyembuhkan. Itu sebabnya mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman, percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara. Ketika saudara datang kepada Dia dengan iman, maka segala perkara bisa jadi. Saudara, saat ini saya rindu kita datang kepada Tuhan berdoa, berseru buat penyakit saudara. Saat ini saya rindu saudara mengangkat tangan kanan saudara dan kemudian menaruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari kita minta dan serukan mujizat daripada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu atas segala penyakit yang mereka derita, apapun itu Tuhan. Engkaulah dokter di atas segala dokter, Engkaulah tabib di atas segala tabib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit kami. Firman-Mu berkata Engkau menderita, Engkau disalibkan, supaya oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang telah menanggung segala penderitaan kami. Engkau Allah yang telah menanggung segala penyakit kami, dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa di sorga, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang anak-anak-Mu yang sedang menumpangkan tangan di atas penyakit mereka. Saat ini biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit penyakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking segala penyakit dari dalam tubuh anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kesembuhan terjadi saat ini, mujizat terjadi saat ini. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mujizat kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi kesaksian bahwa Engkau Allah yang ajaib, yang melakukan mujizat bagi mereka, yang mengerjakan kesembuhan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, mujizat-Mu sedang bekerja bagi anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang menderita penyakit diabetes ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bersama, Engkau Allah yang sanggup menormalkan kembali dalam nama Yesus. Penyakit diabetes mereka dicabut dalam nama Yesus. Mereka disembuhkan dari penyakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagimu Bapa. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit kolesterol ya Tuhan. Kami berdoa, kami berseru, biarlah normalkan kembali kolesterol mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker ya Tuhan. Bapa di sorga, tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit kanker dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu kami tengking dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit asam lambung. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah lambung anak-anak-Mu, pencernaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit asam lambung kami tengking dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi bagi anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mungkin kalau ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit ginjal, saat ini kami berdoa, normalkan kembali ginjal
anak-anakmu yang sakit ginjal, sembuhkan mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anakmu yang hipertensi ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu. Normalkan mereka yang hipertensi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada penyakit saudara yang belum disebutkan, yang sedang saudara derita saat ini, saya rindu saudara sebutkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anakmu. Dengarkan mereka menyerukan penyakit yang sedang mereka derita. Mereka serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan penyakit mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara besar, sembuhkan penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami percaya mujizat-Mu sedang dinyatakan. Kami percaya perkara besar sedang dinyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Segala bentuk penyakit mereka sudah ditengking, sudah dicabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini kalau saudara mengalami mujizat Tuhan, kalau saudara mengalami jamahan Tuhan atas penyakit saudara, silakan saksikan mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga diberkati melalui kesaksian saudara, dan mereka juga diteguhkan melalui kesaksian saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu kita berdoa buat keluarga-keluarga saudara. Mungkin ada keluarga saudara yang sedang sakit saat ini. Kita berdoa buat kesembuhan mereka, sehingga mereka pun menjadi kesaksian. Mereka pun menyaksikan betapa ajaibnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa jika ada keluarga anak-anakmu yang sedang mengalami sakit, Engkau yang mengulurkan tanganmu. Ada orang tua yang sakit, ada suami istri yang sakit, ada anak-anak, ada saudara, ada keluarga yang sakit. Saat ini kami berdoa, ya Tuhan, kerjakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, keluarga dari anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan mujizat-Mu Tuhan, sehingga keluarga anak-anakmu ini akan menjadi kesaksian. Anak-anakmu akan menyaksikan bahwa Allah kami ajaib, sehingga Engkau mengerjakan kesembuhan bagi keluarga mereka. Setiap keluarga anak-anakmu yang mengalami sakit, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berseru dan berdoa, biarlah Tuhan tetap mengerjakan kesehatan dalam kehidupan anak-anakmu. Kesehatan menjadi bagian anak-anakmu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah di masa pandemi ini Tuhan beri kami kesehatan, Tuhan beri kami imun tubuh yang kuat. Tuhan kuatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami jalani hidup kami dalam kesehatan bersama dengan Tuhan. Kesehatan yang berasal daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat keluarga-keluarga saudara, supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, keharmonisan di tengah-tengah keluarga saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anakmu. Biarlah keluarga anak-anakmu menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga anak-anakmu menjadi keluarga yang harmonis, sehingga suasana sorga dirasakan di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anakmu ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat ekonomi anak-anakmu.
Biarlah Tuhan tetap menjaga stabilitas ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, sehingga kebutuhan mereka tercukupi. Dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang karena situasi pandemi ini, ekonomi mereka mengalami kehancuran. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Pulihkan keadaan ekonomi mereka. Di dalam nama Yesus, pulihkan ekonomi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, bangkitkan ekonomi mereka. Dalam nama Yesus, kami rindu mengalami kebangkitan ekonomi sekalipun di tengah-tengah pandemi seperti ini ya Tuhan. Bangkitkan ekonomi anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha pekerjaan mereka. Adalah orang-orang yang mungkin saat ini sedang mengalami bisnis yang mengalami kehancuran. Ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam bisnis mereka. Tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Mereka yang sedang berdagang, berkati bisnis dagang mereka dalam nama Tuhan Yesus. Apapun bentuk usaha, bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membela usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu melihat bisnis anak-anak-Mu dibangkitkan, pekerjaan anak-anak-Mu dibangkitkan, usaha anak-anak-Mu dibangkitkan, sehingga segala kebutuhan mereka tercukupi. Bahkan bukan hanya kebutuhan mereka yang tercukupi, mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan terkhusus mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam usaha dan pekerjaan mereka. Dan hamba berdoa ya Tuhan, berkati profesi anak-anak-Mu, mereka yang bekerja sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka sebagai petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Berkati mereka di dalam pertanian mereka. Di dalam nama Yesus, berkati apa yang mereka tanam, sehingga semuanya bisa berkembang, semuanya bisa bertumbuh dengan baik, sehingga satu saat mereka akan menuai hasil dari apa yang mereka tanam. Berkati para petani ya Tuhan. Berkati juga para pegawai dalam bidang mereka masing-masing. Berkati dalam nama Yesus para PNS. Tuhan tolong mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini di dalam nama Yesus. Para medis juga Tuhan yang campur tangan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka dalam memerangi virus yang saat ini begitu banyak terjadi. Tuhan tolong para medis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan setiap profesi-profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran oleh karena kondisi yang sulit saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang ada dalam pengangguran. Mereka mungkin punya keluarga yang harus mereka cukupi segala kebutuhan mereka. Berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran. Nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Berikan kreativitas bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau membela anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, kami percaya Engkau mendengarkan seruan kami bagi setiap anak-anak-Mu saat ini. Dan Engkau Allah yang sanggup menjawab segala seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami lawatan Tuhan, silahkan saksikan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita.
karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Mari kita berdoa syafaat bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat ekonomi bangsa kami. Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa kami di masa pandemi ini. Bahkan kami rindu ekonomi bangsa kami terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Biarlah Tuhan yang menjamin keamanan bagi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami terus Tuhan menolong sehingga semuanya bisa tetap stabil ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati Indonesia ini, kemajuan Indonesia. Kami rindu satu saat Indonesia ini menjadi negara maju ya Tuhan, dan diperhitungkan di dunia ini. Berkati bangsa kami tercinta, biarlah damai sejahtera terjadi di Indonesia ini Tuhan. Berkati bagi para pemimpin kami, pemerintahan kami, Tuhan memberkati. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, camat, lurah, kepala desa, kepala lorong, sampai jajaran terendah. Tuhan berkati semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan Indonesia ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan pemulihan bagi Indonesia dalam masa pandemi ini Tuhan. Tuhan tetap membela, Tuhan tetap menolong. Berikan kebijaksanaan bagi pemerintahan kami dalam menangani pandemi seperti yang terjadi sekarang ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong Indonesia. Tuhan berkati pemerintah kami dalam mereka memerintah bangsa ini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami juga berdoa bagi gerejamu yang ada di bangsa ini, karena gerejamu adalah terang bagi bangsa ini. Itu sebabnya berkati gerejamu, supaya gerejamu bisa bersinar di tengah-tengah bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati ya Tuhan, berkati gerejamu, berkati jemaat-jemaat Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan. Semuanya bisa jadi contoh, jadi teladan, jadi saksimu di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Berkati gereja-gereja lokal di bangsa ini, semuanya menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur, dan kami percaya doa kami bagi pribadi anak-anak-Mu, doa kami bagi bangsa ini, Tuhan telah dengar dan Tuhan telah menjawab kami. Dengan penuh iman kami percaya, karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara mengalami kekuatan baru daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara saat ini. Tuhan menjawab doa-doa saudara. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel Renungan Malam ini saudara, silahkan saudara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan postingan doa yang baru, postingan renungan yang baru, sehingga setiap malam kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama saudara. Dan saudara akan terus didoakan dan didoakan, dan saudara akan mengalami campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita sama-sama memberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan saudara, sebelum mengakhiri video ini, silakan di-share video ini kepada keluarga saudara, kepada kenalan dan sahabat-sahabat saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.